Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan kami akan mempresentasikan tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi dalam masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai dengan 1959. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Karunia Marsyadale. Nama saya Anggun Tifania Putri. Nama saya Aida Dwi Aprianisawan Putri. Saya Nur Rahma Wayuni. Saya Ken Bimo Tantular. Saya Farlino Kristan Wijaya. Dan materi yang akan kami sampaikan pertama adalah tentang kondisi politik yang akan disampaikan oleh Aida. Pada tahun 1950 hingga 1959, Indonesia menganut sistem liberal. Sistem ini berlaku pada saat berdirinya RIS. Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer. Nah, sebelum itu mari kita simak bagaimana latar belakang berdirinya RIS. Pada tanggal 27 Desember 1949, KMB menghasilkan kesepakatan yang mengakui kemerdekaan Indonesia dengan syarat bahwa Indonesia harus menjadi sebuah federasi yang terdiri dari beberapa negara bagian. Nah, keesokan harinya pada tanggal 28 Desember 1949, RIS secara resmi berdiri dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menterinya dan Soekarno sebagai Presidennya. RIS terdiri dari 16 negara bagian, termasuk Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, dan yang lain-lain. Namun, RIS tidak bertahan lama karena rakyat ingin Indonesia segera kembali ke bentuk NKRI seperti dahulu kala. Maka dengan itu, pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke Negara Kerakyatan Republik Indonesia. Dengan demikian, RIS hanya bertahan selama kurang lebih 7 bulan sebelum akhirnya digantikan oleh NKRI yang masih berdiri hingga saat ini. Untuk materi selanjutnya ada kabinet pada masa liberal. Yang pertama kabinet Natsir, yang kedua kabinet Sukiman, yang ketiga kabinet Wilopo, yang keempat kabinet Ali Sastroamidjojo I, yang kelima kabinet Burhanuddin atau Harahap, yang keenam kabinet Ali Sastroamidjojo II, yang ketujuh kabinet Juanda. Yang pertama, kabinet Natsir. Masa pemerintahan mulai dari tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1950. Peristiwa yang sempat terjadi adalah program Benteng memperindak Sumitro Joyo Hadikusumo. Yang kedua, peraturan pemerintahan nomor 39 tahun 1950 tentang DPRD. Kabinet Sukiman. Masa pemerintahan mulai 27 April 1950 hingga 3 April 1952.
Peristiwa yang sempat terjadi adalah Mutual Security Act atau MSA atau Undang-Undang Kerjasama dengan Amerika Serikat yang membuat kabinet ini berpihak ke blok barat. Yang ketiga, Kabinet Wilopo. Masa pemerintahan mulai tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Peristiwa yang sempat terjadi adalah gerakan separatisme di sejumlah daerah seperti Tanjung Morawa dan kudeta militer pada peristiwa 17 Oktober di Tanjung Morawa. Kabinet selanjutnya adalah Kabinet Ali 1. Masa pemerintahan mulai tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Peristiwa yang sempat terjadi adalah sistem ekonomi Alibaba, pemberontakan di sejumlah daerah, masalah Irian Barat, korupsi, merajalela konferensi Asia sampai Afrika Bandung. Untuk selanjutnya adalah Kabinet Harahap. Jadi Kabinet Harahap adalah masa pemerintahan mulai tanggal 21 Agustus 1955 sampai dengan 3 Maret 1956. Peristiwa yang sempat terjadi adalah pemilu pertama pada demokratis 29 September 1955 untuk pemilihan anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk pemilihan konstituen. Jadi pemilihan ini terdapat 3 calon yang telah dipilih oleh Muhammad Hatta, yaitu salah satunya ada Wilopo, Sukiman, dan Asad. Ketiga calon ini malah memilih Muhammad Hatta sebagai pemimpin dari kabinet tersebut. Namun saat itu Muhammad Hatta sudah menjabat sebagai wakil presiden. Dan salah satu program unggulan Kabinet Harahap ini adalah penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota konstituen yang sudah dijelaskan di PPT ini. Selanjutnya adalah Kabinet Ali II. Kabinet Ali II adalah masa pemerintahan mulai tanggal 20 Maret 1956 sampai dengan 7 Maret 1957. Peristiwa ini adalah peristiwa munculnya dewan-dewan daerah. Jadi saat terjadinya peristiwa ini terdapat beberapa penyelenggaraan daerah dewan-dewannya. Seperti ada perolehan suara dari PNI, Masyumi, dan NU. PNI ini diketuai oleh Ali Sastromijoyo yang memiliki perolehan suara terbanyak. Ali ini dipercayai untuk menjabat sebagai Perdana Menteri dan memimpin kabinet pada saat itu. Selama menjabat sejak 20 Maret sampai dengan 14 Maret, Ali didampingi dengan Muhammad Roem dan Idam Khalid yang menjadi kabinet Ali, Roem, dan Idam. Selanjutnya adalah Kabinet Juanda yang terjadi pada 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Kabinet Juanda disebut second kabinet karena pada saat itu para menterinya sebagian besar diisi oleh para pakar, bukan wali partai. Tujuannya 1. Menghindari malfungsi kabinet, 2. Menghindari terjadinya korupsi para pejabat, 3. Memaksimalkan kinerja para menteri. Kabinet Juanda ini memiliki hasil kerja, yaitu Deklarasi Juanda yang terjadi pada 1957. Deklarasi ini menyatakan bahwa lautan dan daratan Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Dekret Presiden yang terjadi pada 5 Juli 1959. Karena kabinet itu sering berganti-ganti, program ekonomi yang telah dirancang itu tidak bisa berjalan dengan utuh.
Dan pada saat itu terjadi gerakan separatisme yang meningkat. Presiden Soekarno mengusulkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mengatasi ancaman internal dan kondisi politik yang tidak stabil, tetapi ditolak oleh konstituante. Presiden Soekarno menyampaikan amanat di sidang konstituante pada 22 April 1959 yang berisi anjuran untuk kembali ke Undang-Undang Dasar. Akhirnya, konstituante melakukan pemungutan suara. Pada 30 Mei 1959 dengan hasil 269 suara menyetujui dan 199 suara menolak. Isi dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama yaitu pembubaran konstituante. Kenapa konstituante dibubarkan? Karena konstituante tidak dapat bekerja dengan baik dan hal itu ditandai dengan kegagalan konstituante menghasilkan konstitusi baru. Yang kedua yaitu berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan yang ketiga pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Untuk materi selanjutnya yakni kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal. Ada 3 masalah pokok dalam bidang ekonomi, yaitu KMB memutuskan Indonesia membayar utang-utang Belanda sejak 1942, membuat kondisi ekonomi Indonesia semakin down, hingga perekonomian Indonesia menjadi krisis, kemiskinan yang sangat pesat. Adanya ketidakstabilan politik akibat jatuh bangunnya kabinet. Kabinet di Indonesia seiring berjalan waktu terus berganti-ganti sehingga program yang dijalankan tidak terlaksana secara utuh. Sehingga terjadi ketidakstabilan politik di Indonesia pada masa itu. Untuk selanjutnya, ekspor Indonesia hanya mengandalkan hasil perkebunan, sementara angka pertumbuhan penduduk meningkat tajam. Ini jelas membuat kondisi perekonomian ekspor Indonesia semakin krisis dan meningkatnya kemiskinan di Indonesia pada masa itu. Untuk mengatasi kondisi-kondisi tersebut, Menteri Sumitro Joyo Hadikusumo merancang gerakan Benteng dengan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Program ini berjalan selama 3 tahun dan lebih dari 700 pengusaha pribumi memperoleh bantuan kredit. Namun, program ini gagal dan sangat membebani keuangan negara karena mentalitas pengusaha pribumi yang konsumtif serta ingin keuntungan yang instan. Pada masa berikutnya, pemerintahan mengeluarkan kebijakan Alibaba dengan memberikan kredit dan lisensi pada pengusaha swasta nasional agar bisa bersaing dengan pengusaha asing. Namun gagal lagi karena kurangnya pengalaman bagi para pengusaha nasional. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.